yang sedang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Dengan kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kami. Kalian semua mulai detik ini tunduk padaku. Prajurit, mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melawan ini? Ini pasti Belanda, Karai. Lihat, Karai, itu bendera Belanda, Karai. Belanda kurang ajar. Mereka datang pasti untuk menjajah. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kita ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Maksud Komandan surat dari pusat? Ya, surat dari pusat yang berisi tidak mengakui wilayah Bali bukan sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan? Ada apa sebenarnya, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini juga pasti ulah Belanda. Mereka pasti ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, tapi jiwa dan raga tetaplah di Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita di sini harus mencari cara agar para monyet Bali itu harus bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung bersama kita? Mereka hanya berguna sebagai lap sepatu kita. Apa juga untungnya untuk kita? Hah? Ini namanya strategi. Sudah. Saya minta kalian berdua tuh tidak berkelahi di sini. Jika Bali di tangan kita, ini akan mempermudah kita untuk menyerang Indonesia dari timur. Oh, kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Hah, apa itu yang kalian sebut dengan membujuk? Jika seperti itu, para monyet Bali itu akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka, lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita? Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Saya pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan menemui mereka melalui surat.
Setelah itu, Jenderal Belanda menulis surat. Lalu, surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak, Ada apa, Komandan? mereka mengajak kita bergabung dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, disilahkan katakan pada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembangsa tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Apa itu? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Ayo kita hadapi mereka. Siap, Komandan. Pada saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Cing Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nisa di Tabanan saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan. Di mana para keparat-parat itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Baik, Komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Verdome, Daitnit, para monyet Bali itu kurang ajar. Kita harus membuat cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Ayo serang balik mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah, I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Siap, laksanakan, Garai. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraannya bersama istrinya. Apa kamu yakin, Bli? Prajuritmu akan menang? Dek, Bli yakin rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat teguh dalam mempertahankan kekuasaan Pulau Bali. Tapi Dek, ini adalah tugasku dan kewajibanku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi juga kepala keluarga ini. Dek, buat apa kita hidup bersama, Dek, jika dalam keadaan terjajah? Buat apa, Dek, kita hidup bersama jika harapan hanyalah jadi sesuatu yang semu? Ingatlah, Dek, anggaplah Bli sudah mati, Dek. Tidak usah kau pikirkan kapan Bli akan pulang. Ini kewajibanku. Maaf, Dek, Bli harus pergi. Pergilah, demi bangsa ini, aku rela. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan kepada istrinya dengan mengecup tangan istrinya. Lalu, ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa.
Oh, Sang Hyang Widi, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negeriku, dan juga keluargaku. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus mengusir para penjajah yang datang. Kita gunakan pedang. Jika pedangmu patah, gunakanlah kedua tangan untuk membunuh. Jika tanganmu patah, gunakanlah gigimu untuk menggigit. Dan jika gigimu patah, gunakanlah kedua bola matamu untuk mematahkan. Semangat lawan. Mari kita hadapi para penjajah. Ayo, siap laksanakan, Garai. Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serjadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Siap, serang! Bubutan! 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 Serang! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dan pesawat udara. Halo kau bajingan, bangun kau. Apa kata-kata terakhirmu? Bangun. Bubutan! 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 Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan satu kali tembakan pistol. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946, di Marga